Inilah podcast IATS Insight. Kan yang diwawancara si Jody ya. Yang wawancaranya siapa ya? Gimana coba openingnya gimana? Halo. Oke, baik. Kepada pendengar setia IETS Radio, selamat datang di IETS Insight. Ini ada episode keberapa ya kita? Nggak tahu kan? Ya, pokoknya episode kesekian gitu ya. Saya Jaya. Dalam sesi tapping ini saya sudah diangkat menjadi Sekretariat Jenderal IETS. Tepuk tangan dulu dong. Oke, di sini saya sedang berada dengan salah satu tokoh yang cukup berpengaruh di IETS ini. Dia adalah salah satu founding fathers istilahnya atau penuh. Terlalu Jadi, keren founding father tuh. Jangan. Ya ada anaknya founding father. Ya. Ya, jadi beliau ini adalah salah satu yang cukup berpengaruh pada sejarah IETS hingga IETS publik sekarang. Berikut ini kita sambut adalah Jody Sultana. Halo teman-teman. Gimana kabarnya? Aman. Bye. Siap. Ini biasanya Anda yang wawancara, sekarang Anda yang diwawancara ya. Gantian. Ada yang wawancara. Aduh. Gantian. Jadi Sultana ini yang biasanya menjadi host IETS Insight ya. Cuma sekarang dia lagi diwawancari oleh saya, Raini Jaya. Betul. Gantian. Oke. Gantian. Oke. Jod. Gimana? Sebenarnya lo di IETS dari tahun berapa sih? Gue dari awal berdiri aja Desember 2019. Udah berapa tahun? 6 apa 7? 6 tahun kurang lebih 6 tahun. Ya. 6 tahun, kurang lebih 6 tahun ya. Belum terhitung. Udah terhitung dari 25 apa belum? Oh iya, itu hitung 6 itu hitung 2025. Oh iya. Dulu tahu IETS dari mana sih, Jod? Nah, mungkin ini cerita nggak apa-apa ya, cerita aja ya. Ya nggak apa-apa. Nah, kita santai. Oke. Kan gue kan udah di TV Fairmate, di dunia TV Fairmate. Dulu kan TV internet ya namanya. TV Fairmate itu udah dari September 2018. Ya, September 2018. Udah ya. Udah tua. Salah satu tetua. Udah lama. Senior. Ya. Nah, terus senior. Nah, terus September 2018 itu kan sempat bikin seminggu, terus habis itu vakum sampai Desember. Nah, Desember baru mulai diseriusin. Baru mulai serius bikin media TV, namanya Media TV ya. Iya. Terus bulan Februari 2019 itu diganti namanya Media TV menjadi MDTV. Itu MDTV yang asli itu punya gua, jadi yang punya Manoj itu palsu ya. Tolong di note. MDTV yang asli itu MDTV Jody gitu. Jadi jangan-jangan Manoj Punjabi atau biasanya disebut apa ya? Pokoknya itulah ada sebutannya gitu. Itu sebenarnya ngambil dari TV internet ya, TV Fairmate ya. Iya, kan ngelihat tuh, MDTV namanya bagus nih, gue colong gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita beneran dari TV, kayaknya bisa dituntut ya. Kita dapat bisa. Iya. Kalau kita daftarin ke Haki bisa. Cuma kan nggak sih, anak kecil nggak yang begituan. Main aja boy. Main, makan, tidur. Iya. Nanti bulan Februari bulan Februari kan bikin MDTV ganti nama kan. Nah, terus bulan Maret itu gabung ke Elan Corporation. One of the biggest Fairmate group in Indonesia lah kata kita. Kelas. Gitu. Kalau dibandingin sama media sebelah gimana?
Jauh lah, nggak ada ininya. Wis, Beda level, ya, beda level. wis dengan sekali. Oke, oke, oke. Nah, iya. Nah, gitu. Lanjut. Kan lanjut ya. Kan awalnya dari Elangkop, terus Hmm. bulan Oktober November 2019 itu tuh mulai kenalan, ada yang nge-follow namanya tuh Firza Channel. Terus habis itu, Oke. nah gue lupa, gue jujurnya lupa. Gimana ceritanya gue bisa masuk ke komunitas ini? Gue lupa. Gue lupa. Dari tadi siang gue nanya ke si Fitra, ke si Firza, ke si Putra, mereka nggak ada yang tahu. Nah, Ya udah teori, pada lupa karena jadi memang iya, udah teorinya lama adalah ya. teorinya adalah gue kan gabung Langkor terus gue tiba-tiba masuk grup itu, nah gitu aja. Oh, berarti bentar dulu. Langkop itu eh, waktu apa CEO sebelumnya menjabat itu berarti udah masuk Pizza Family dong. Udah. Dulu waktu Udah ya? CEO-nya Oh, masih ini, masih Raffi Akhtar, masih Bangdut. iya. Ya, Banget. Bangdut. Oh, ternyata udah masuk Pizza Family ya. Mungkin karena Ya, ya iklan juga sih, komunitas iklan. Oke, iklan. ada lagi Jat. Lanjut, lanjut. Yes. Udah sih gitu doang kan masuk ke Udah, YTS kan udah. gitu doang. Nah, gua adalah orang yang mencanangkan kan itu kan Desember gabung. Terus Januari itu si Ah, Arya Saputra yang mencanangkan dari Instagram pindah ke WhatsApp. Gua adalah orang nah, yang mencanangkan supaya nama grupnya itu Firza Channel Family. wis. Terus habis itu gua singkatin lagi jadi Firza Iya. Family gitu. Oh, gitu. Udah sih gitu doang. Cerita awal-awal itu sih gitu-gitu doang. Januari Iya, 2020. udah follow. Hmm, Udah mulai gitu. mulai ada isu-isu, ada ini virus. Virus ya, Kan? virus COVID itu udah itu dan itu juga awal Covid. dari Iya. gonjang-ganjingnya di dunia TV Jangan. internet. Iya, betul, betul. Udah sih gitu Ya, ya. oke. Hmm. Ya udah. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Dari yang tadi Bang Jod ceritain, gimana sih Bang Jod melihat perkembangan IETS dari masa ke masa dari apa tahun dari 19 ya hingga Hmm. sekarang gitu. Gimana sih? Bangga sih, bangga. Yang pertama bangga karena bisa menjadi salah satu anggota senior di komunitas ini, kemudian bisa melihat tumbuh kembangnya komunitas ini dari mulai bisa jalan, terus bisa makan, bisa ngomong. Waduh, kejauhan itu kejauhan. Enggak, enggak. Kejauhan, Dari awal, kejauhan, dari kejauhan. dari membernya masih kecil, terus sudah mulai dewasa, Iya. kerja, nikah, Hmm. punya anak. Enggak ya, kejauhan. Itu Ya, banyak jadi sekali. ya, berarti kan dari melihat membernya menjadi dewasa, mereka ada dewasa di berbagai faktor, Hmm. mungkin dewasa pemikirannya, kemudian dewasa pembicaraannya, dewasa humornya, dewasa dan juga seleranya makin dewasa. Itu yang menjadi salah satu kunci kenapa IETS bisa signifikan berkembang sih, kurang lebih seperti itu. Iya, oke, oke. Siap. Gini, Bang Jot ini kan dulu sempat menjadi ketua di tahun kalau nggak salah 2021 ya. 2020 ya, Desember 2020 sampai Oh, Desember 2020 ya, Juni sampai 2021. Hmm. iya kalau nggak salah itu. Hmm. Itu waktu itu namanya Jomet. Guys. Jomet, jadi media. Bangga banget ya. Kenapa bisa berhenti Jomet? Kalau saya kan udah tahu nih Hmm. gimana perubahannya, cuma mungkin penonton kita di rumah ini nggak tahu kenapa Ya, namanya ya. di Jomet. Simple aja sih kan namanya kan Family. Firza Family terus ganti-ganti jadi Firza Media ya kan, Firmed. Terus Ya. ganti lagi jadi Firza Family. Nah, pada saat kepemimpinan gue ini ya udah gue melanjutkan yang ada saja kemarin kan namanya Firza ya udah ganti jadi Jody Media. Mana kan namanya sempat Jofam. Cuma kalau Jofam ke sana kayak ini kayak ternak ayam. Jadi asik. Jawab ya Iya, makanya dijadikan ya udah Jomet aja Jomet gitu biar biar bagus, biar berkelas aja gitu namanya. Gitu. Iya. Di dalam masa kepemimpinan
jadi ini Bang Jod ini apa sih momen paling berkesan gitu? Ada nggak? Paling berkesan mungkin sebenarnya kan waktu gue jadi ketua kan biasa aja ya, tapi mungkin yang paling gue ingat itu tuh waktu kita main Discord sih. Main Discord itu mungkin era yang paling gue ingat sampai sekarang. Dulu waktu masih ada ini J Radio, terus ada lagi dulu virus Y. Ya banyak ya lah. Benar-benar Iya apa tuh. istilah di dalam komunitas kita. Iya betul. Jadi dia Istilah terus juga sendiri ada tuh. belajar berdemokrasi, Apalagi. belajar pemilu, belajar Oh mulai iya. ada senat, ada segala macam. Itu mungkin yang paling berkesan sih. Era itu ya. Oh, Sebelum ganti ke oke. Afgan. Ya. Itu sih. Wah, kita maupun komunitas kecil-kecilan ya apa nggak begitu kayak besar kayak apa suatu pemerintahan, tapi kita tuh menanamkan nilai demokrasi dan modernisasi, Hmm. coy. Betul. Ada demokrasi, ada pemilunya gitu loh ya. Iya betul. Kira-kira kenapa sih komunitas kecil ini tetap harus ada nilai demokrasinya gitu? Ya, Menurut Bang Jod ya. belajar berdemokrasi sih. Maksudnya kan di Indonesia ini kan adalah negara yang demokrasi. Walaupun saat ini status demokrasi itu sedang diragukan ya. Tapi gue berani banget ya ngomong gini ya, kenapa? Wah, kacau. Nah, jadi tapi kan tetap aja kita itu kan basicnya adalah negara demokrasi. Founding father negara kita, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta dulu menciptakan negeri ini supaya negara ini menjadi negara yang demokrasi sehingga diubahlah menjadi sistem presidensial menjadi sistem parlementer. Itu kan salah satu bagian dari demokrasi juga. Nah, gua dulu Iya, ingin sekali menanamkan adanya demokrasi. Jadi kalau misalkan gua mau jadi ketua lagi nih, gua nggak semena-mena jadi ketua. Oke, gua ketuanya nggak. Gua pengen semuanya bisa memilih apa yang mereka inginkan sesuai dengan sila keempat Pancasila gitu. Jadi itu sosialis banget gue ya, sosialis nasionalis banget ya gue. iya Ya sih. gitu. Nah, Jadi gue pengen menanamkan demokrasi itu, jiwa demokrasi itu sejak dini. Makanya gue waktu kita coba pemilu, kalau sukses kita lanjutin, kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Kurang lebih kayak gitu. untungnya sih di selama proses demokrasi ini kayaknya nggak ada kecurangan ya. Ya, Nggak kayak sekarang. iya Nggak benar-benar. kayak sekarang. Aduh. Aduh, kacau. Oke. Oke. Di tahun 2025 ini kan IETS lagi go public nih. Ketua juga udah ada yang baru, ada ada Bapak Arsa Valeri, Bapak Om itu Arsya bapak. gitu. Iya. Oke. Sesuai dengan SK yang diterbitkan oleh Om Arsya ini, Anda kan sekarang sudah menjadi Dewan Pengawas IETS. Ya, betul. Karena ya Anda kan pernah jadi ketua gitu, jadi mungkin dirasa lah untuk Ya, mengembangkan ini diperlukan dewas gitu lakukannya. Nah, betul. apa sih visi dan kontribusi yang ingin Anda bawa dalam ya, sebagai Dewan Pengawas ini untuk IETS yang lebih baik? Gitu. Enggak sih, saya cuma nyibukin diri aja. bercanda. Jadi ya dari namanya aja sih udah jelas ya. Iya, enggak. Jadi kan dari namanya aja kan udah jelas Dewan Pengawas kan tugasnya kan mengawasi apa yang dilakukan oleh ketua umum. Nah, yang pengen gue ini adalah bagaimana membantu IETS dalam visi Go Public-nya itu sendiri. Misalkan kan didirikan nih IETS Radio, kemudian nanti bakal ada IETS, LPP, IETS TV dan sebagainya. Itu kan salah satu upaya kita, ikhtiar kita dalam Go Public ini. Itu salah satu visinya. Kemudian juga bagian dari regenerasi anggota itu juga jadi salah satu visi kita, visi kami selama menjadi dewas gitu, mengawasi kinerja ketua sekaligus juga berkontribusi dalam kemajuan IETS ke depannya. Gitu. Kelas banget ya buat gue ya. Oh, tadi Bapak Bang Jod ini meng-spoiler suatu hal ya. Jadi kayaknya saya ada dengar IETS TV. Waduh. Aduh.
Nggak mungkin itu nanti obrolan nanti aja ya. Nanti itu kalau kita ngobrolnya lebih lanjut Obrolan lagi. nanti. Kita ya lebih lanjut lagi. Secara saya mau nanya nih sebagai Iya. dewan pengawas, kalau misalnya ketua umum kita melakukan hal-hal yang tidak gimana ya, tidak demokratis, tidak ini ya, menyalahi aturan atau statuta ITS yang telah diterbitkan, kira-kira dari dewan pengawas itu ada kayak apa, aksi apa gitu untuk ya melakukan pembinaan terhadap ketua kita kalau misal berbuat salah gitu. Tangan kosong kalau berani. Langsung berantem gitu ya. Bukannya ada mediasi dulu ya, mediasi terus ada pengadilannya, ada apa gitu. Bener, gak usah hantam aja, hantam. Hakim sendiri. Nah, Enggak. Jadi kan tergantung gimana ketuanya. Maksudnya kan kalau memang ketuanya merasa bahwa hal-hal yang dilakukan itu tidak demokratis, ya udah berarti kan bisa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Tapi kan kita lihat juga gimana kesalahannya, apa kesalahannya fatal sampai harus mundur atau bagaimana, itu kan harus bisa kita lihat dulu bagaimana masalahnya itu sih. Gak bisa kita langsung menjudge, ya. oh kamu jelek, kamu mundur saja, mundur pergi kamu gitu. Gak bisa gitu. Harus ada Ya. pertimbangannya gitu. Terus nggak ada apa, harus ada bukti yang konkret kalau dia benar-benar Iya, ya iya. melakukan salah seperti itu. Iya, nggak bisa subjektif juga sekali lagi. Mm. Karena kan memang kita nanti kan mau regenerasi anggota, jadi takutnya ya memang selama ada yang menjadi ketua umum ada Hmm, melakukan hal-hal seperti itu, gitu nah, yang tidak menyalahi peraturan. iya. Tapi kan nggak Oke, mungkin juga kan dipikir-pikir ya. sih. Tapi ya coba nanti lihat lagi. Ya, itu baik. Oke, Oke. kita ganti topik sejenak. Sekarang kita membahas tentang dunia TV Planet. Yes. Wih. Bang Jody ini kan udah membangun dan mengelola berbagai TV Planet, mulai dari Media TV, MDTV, TV9, dan yang sekarang Main TV gitu. Ada gitu ya. Sejak tahun 2018 tadi ya. Ya, 2018. Jadi menurut Bang Jody ini bagaimana sih Anda melihat perkembangan industri TV Fanet dari dulu hingga sekarang? Apa inovasinya yang berusaha diberikan oleh selama Anda mengurusi TV Fanet ini gitu? Kita peer to peer aja ya. Sekarang kan tahun 2025. Kalau misalkan kita bandingkan dengan Ya, tahun 2018, itu kan nggak bisa kita bandingin secara peer to peer. Kualitas berbeda, ya kualitas sih. siaran berbeda, kualitas device berbeda. Karena kalau 2018 itu seadanya. Karena kan teknologinya masih begitu kok, HP-nya juga masih pas-pasan, RAM-nya juga masih bisa aja. Itu salah satu pengaruhnya. Karena semakin bagus device kamu, semakin bagus siaran kamu harusnya. Harus Jadi ya. device gua kan sekarang kan udah memadai, HP udah gede, Mm-mm. memorinya, laptop udah ada, tapi kalau nggak ada rasa ingin bikin siarannya mah nggak akan bisa gitu. Jadi kalau dibandingin sama 2018 ya lebih produktif yang 2018. Bikin channel TV fanmade, bikin video YouTube itu kan udah produktif banget, walaupun dengan device yang pas-pasan. Dan itu salah satu perkembangan TV fanmade yang memang gue perhatiin nih, karena orang-orang yang memang device-nya biasa Ah, saja gitu, menurut gue itu lebih produktif iya. daripada orang-orang yang memang device-nya bagus gitu. Ya, orang device tapi kan Iya. tapi orang yang memang biasa aja, yang memang harus ngebersihin memori segala macam, itu kan itu bisa dibilang produktif. Itu perkembangannya dari situ, dari produktivitas gitu ya. Salah satu produktivitas dan juga device. Terus kemudian juga perkembangannya sih dari skill ya. Iya nggak sih? Ya, oke. Dari Skill. skill. Iya sih. Ah, skill editingnya gitu ya. Skill editing. Nah, Biasa, eh, biasa. benefitnya masuk dari Biasa. IETS ini, benefitnya masuk dari IETS ini adalah eh kita bisa mengasah
skill kita, soft skill, hard skill, kita bisa melatih skill kita sendiri gitu, dan itu benefitnya. Makanya perkembangannya adalah dengan adanya IETS ini kita semakin mengasah skill. Dan menurut gua kita dengan IETS ini berarti kita mempunyai rasa kompetitif, ya nggak sih, benar nggak sih? Iya. Terkadang-kadang memang kita tuh bersaing membuat sebuah desain TV yang lebih bagus gitu daripada yang lain. Iya. Jadi ada Iya. rasa kompetisi ya sih. Ya, rasa berlomba-lomba, wah Walaupun, aku pengen ini yang paling bagus ini segala macam. Itu kan salah satu jiwa iya, iya, kompetitif, dan itu ya memang harus diasah. iya. Karena kan memang Itu kalau kita ingin berkembang kan juga ya itu harus ada rasa mm-mm, kompetitif juga. itu perkembangannya gitu. Ya, ya simple Hmm. aja sih. Itu Oke, Bang Jod, resign dari hmm, TV9 kapan sih? Resign dari direktur utama, jadi direktur utama TV9 kapan sih? kapan? Kapan? Resign itu September. Itu karena udah nggak bisa ketolong aja gue nih. Udah terlalu sibuk. Selama periode Anda menjabat sebagai direktur utama TV9, kok saya lihat kering ininya apa siarannya dari tahun 2024 tuh udah kering, udah benar-benar kayak apa? Gak ada semacam-macam gimana ya? Upload baru gitu. Hmm, ya, ya kembali lagi. Yang tadi gue bilang, makin bagus device-nya makin males, dan itu rasa kejiwaan produktifnya itu makin makin gak ada, makin hari ke hari. Makanya gue pikir September 2024 tuh daripada ini TV nganggur ya kan, mending gue kasih aja ke Rafael. Tapi setelah resign itu ngerasa hidup gue tuh hampa gitu kenapa. Makanya bulan Jadi kayak November apa? Bulan November mulai apa bikin main revive TV. main TV lagi. Iya, main TV. Karena bikinnya tuh Desember. Cuma November tuh udah minta izin ke Rafaelnya. Ya. Dan gue ingat, gue minta izin ke Rafael. Gue nge-WA Rafael itu 24 November. 24 November. Simpen tanggal 24 November ya kan. Gue bilang ke Rafael. Rafael, gue mau nge-revive main TV nih. Boleh nggak nih? Boleh, boleh. Revive aja. Gue nanyakan ke Rafael. Kapan tanggal lahir main TV? 23 November. Sakit hati gue. Itu kemarin, ulang tahunnya kemarin. Terus tak gitu kan ya gue tak gitu kan ya gue dari lama udah ambil aja kan, cuma ya gitu lagi, jadi gimana lagi, jadi ya itu sih ceritanya. Gitu, oke. Ya Kita gitu. udah sekali. Tadi gue mau nanya apa ya, lupa. Oh iya, gini, Hmm. apa, jadi ini kayaknya kalau dilihat deket banget sama Rafael ya. Hmm. Besti. Itu buset, besti, besti. Nah, Ya, ya. Rafael kan dulu juga bekerja sama di TV9 juga ya, jadi direktur program apa? Iya, Ya, dulu saya sebelum, direktur pe- pemberitaan dan program. ya, Hmm. terus terlalu jadi direktur utama, si Rafael Rafael jadi pergi ke apa? laut, pergi ke laut. Pergi ke laut. Ya udah. Enggak. Dia ini, dia megang E-News. Dia megang Oh iya, E-News. pegang Dia Ineos. direktur utama E-News. Dia nge-revive E-News. Ya. Selama Bang Jody sama Bang Rafael ini kerjasama ya, Hmm. kira-kira ada eh, momen yang mengesankan kah di antara kerjasama antara Anda dengan Bang Rafael, atau nggak berkesan sama sekali? Itu pertanyaan yang susah saya jawab sih. Karena collab sama Rafael tuh biasa aja. Tapi Oh, bisa aja. berkesan karena Rafael tuh Rafael tuh keren. Luar biasa, orang yang Wes. profesional. Walaupun kadang-kadang kayak Hmm. ngeselin aja gitu anaknya. Tapi ya biasa aja, maksudnya nggak ada yang benar-benar berkesan banget. Tapi mungkin ya awal-awal kami bekerja sama aja sih. TV apa? TV9 awal-awal berdiri itu berkesan. Oh ya. Hmm.
langsung aja deh. Kita perspektif masa depan. Eh, Masa depan Kelas. YTS. Oke. Hmm. Oke. Menurut Bang Jot ini dengan pengalaman Anda di berbagai posisi, udah pernah jadi salah satu direktur utama suatu TV, terus jadi ketua, terus jadi apa, pokoknya baik di Hmm. YTS maupun dalam dunia TV Penmen, apa target Bang Jot atau ya proyek besar lah gitu yang ingin Anda capai dalam tahun ini maupun tahun depannya lagi gitu. Ada proyek besar gak gitu? Proyek besar. Ya, untuk saat ini sih belum kepikiran ya, karena saya kan masih fokus ke dunia Hmm. sekolah dulu nih. Cuma kalau memang ada Oh proyek iya. besar sih pasti banyak proyek-proyek ambisius. Misalkan bikin siaran setengah jam, sejam itu kan proyek yang luar biasa sih kalau untuk itu karena saat ini Hmm. itu dari TV Fanmade. Kemudian dari dunia IETS juga pasti ada lagi ide-ide kreatif yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya usulkan gitu ya seperti itu. Kemudian juga dari kan saya juga ngelola YouTube nih, YouTube dunia pertelevisian. Mungkin bagi teman-teman yang pernah dengar Duper, Duper. Nah, itu saya salah satu adminnya. Mungkin salah satu proyek ambisiusnya adalah ya bikin opening, ya bikin video full length, video panjang dalam rangka ulang tahun Duper sih. Mungkin itu salah satu proyek-proyek besarnya untuk dunia TV, untuk dunia digital, untuk dunia sosmed itu kurang lebih seperti itu targetnya. Kalau untuk dari target dunia nyata sih saya pengen ngeberesin magang aja dulu itu targetnya. Kemudian saya pengen lulus, kemudian saya pengen kerja terus kuliah udah gitu doang gitu. Kita sih kurang lebih kayak gitu ya. Hmm. Oh iya. Kita dari tadi belum bahas soal sekolah Bang Jot nih. Gimana 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 gimana. ya? Pokoknya kemana sih? Pertama lama jadi itu SMA atau SMK sih? Saya SMK. SMK bisa, SMK hebat. Wis. Ngambil jurusan apa? Oh iya, saya SMK di Bogor ya. Saya nggak mau sebutin nama sekolah, takutnya dilacak Iya, lagi sama ya, salah dapat. satu orang yang namanya Hanan itu. Saya takut Ya, dilacak gila. ya gitu. Iya sih. Jadi Ngerti sih eh, orang. ya saya SMK di Bogor, namanya itu pokoknya terus jurusannya DKV, Desain Komunikasi Visual. Dan disitulah skill Oke. saya semakin Nah, meningkat. wis. Apa Keren. sejalan lah ya dengan hobinya gitu ya. Betul Hmm. sejalan. Tempat magangnya baik dikasih tahu gak Bang Jot? Tempat magangnya nggak bisa sih, soalnya nanti bisa sih, bisa aja. Saya magang di ini, magang di, saya cuma bagian sosmednya aja, publikasinya aja, promosinya aja gitu. Jadi saya Ya, tim marketing. kesannya bersentuhan langsung, jangan deh terlalu saya kesannya berhubungan langsung dengan orang-orang. Ya, pokoknya berhubungan langsung lah gitu ya. Ya, berhubungan langsung dengan orang-orang televisi Udah. dan juga di sana benefitnya adalah orang-orangnya mantan broadcasting semua. Itu kan kelas banget ya. Wis. Saya interaksi sama orang-orang yang memang pernah kerja di dunia TV, seperti misalkan mungkin Hmm. teman-teman yang pecinta news apa presenter news pasti kenal ada namanya, itu atasan saya dan itu saya interaksi terus. Walaupun saya belum berani nanya tentang TV sih, tapi kan yang penting kan kenal aja gitu. Gitu. Ya, oke. Itu sih. Keluar dari sekolah karena kita mungkin waktu udah nggak turun. Jika Bang Jot bisa memberikan satu pesan kepada anggota IETS yang saat ini ya bergabung ya, apa yang ingin Anda sampaikan? Kepada anggota muda. Anggota muda, anggota tua, semuanya boleh. Oh, yang anggota tua sih ya terus membimbing anak-anak, terus membimbing yang junior-junior supaya menjadi lebih baik, yaitu teruslah membimbing, teruslah menjadi inspirasi. Janganlah aneh-aneh, janganlah bikin malu. Kemudian juga untuk anggota baru seperti misalkan ini disensor nih. Nah, itu kalau kata gue sih ya jangan terlalu kritis lah kalau jadi orang. Ya sih, kita bawa santai aja gitu Iya, ya. iya, iya, jangan terlalu kritis Kalau lah. udah Jadi kita benar kan, mikirin kehidupan, iya, yang jadi kita kan kehidupan. ngebacanya agak-agak gimana gitu.
Jadi kesal sendiri gitu. Ya, bagi kalian yang memang anggota junior, teruslah berkembang, teruslah berusaha menjadi orang yang baik dari hari ke hari. Karena Yes. almarhum Kasino pernah berkata, Indonesia itu tidak kekurangan orang pintar, tapi Indonesia kekurangan orang yang jujur. Jadi teruslah jadi orang yang baik, teruslah jadi orang yang jujur. Terus Oke. jangan dengerin apa kata orang. Jangan dengerin apa kata orang-orang manusia dewasa, grown up men itu mungkin mengganggu apa yang kita inginkan. Jadi teruslah menjadi lebih baik dari hari ke hari. Kasih gitu aja. Ya. Mungkin mereka iri kali ya sama kita. Iya, iri karena mereka iya mungkin karena mereka kayak kita, tapi kan udah nggak ada waktu, udah nggak ada kesempatan juga. Jadi ya mereka cuma bisa nge-hate. Ya sih. Oke lah, lanjut. Terima kasih sudah mau diwawancarai. Biasa kan Anda yang mau mewawancari, sekarang saya yang mau wawancari gitu. Mantap. Terima kasih juga Ryan sudah mau mewawancarai saya, karena saya udah nawarin pada nggak mau. Masa saya ngomong sendiri kan gak lucu ya. Frekuensi ya kita dari belakang. Betul. Pas gitu. Oke. Untuk penonton di rumah, penonton di podcast YTS Insight, mungkin segitu saja episode kali ini bersama host YTS Bang Jody Sultana. Saya dan Jody pamit undur diri. Sampai jumpa di lain waktu. Yeay. Dan